Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Sofyan Ats-Tsauri Official, channel yang senantiasa menebarkan kebaikan untuk umat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, dalam video kali ini, kesempatan ini, jadi saya akan tampilkan ya suatu kerisauan, bentuk kerisauan, bisa juga nasihat dari seorang ulama kiai kita, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman hafizahullah. Jadi video ini teman-teman adalah nasihat indah sebenarnya, nasihat indah dari ulama kita, kiai kita kepada zuriat ya, kepada para habaib, para syarif, para sayyid, keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam isi video ini adalah suatu bentuk kerisauan. Kerisauan artinya risau dengan keadaan fitnah akhir zaman ya. Maka nanti kita komentari ya, kita dengarkan nasihat beliau. Ini nasihat pakai bahasa Arab teman-teman ya, nanti sedikit kita jelaskan ya apa maksud beliau ini ya. Kita lanjut ke videonya teman-teman. فينبغي في هذا الزمان زمان الفتنة لمن كان يدعي أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يضيفوا أسماء أولادهم بأسماء تدل على أنهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بلقب من ألقاب تدل على أنهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيد وشريف، أو باسم قبيلة من قبائل مشهورة أن أهلها من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ربما كان الولد في كبره يكون صالحا أو يكون غير ذلك، فأما إن كان يكون من الصالحين فهذا هو الفوز العظيم، وأما إن كان يكون غير ذلك فماذا يقول الناس في ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأولى لهم ثم الأولى لهم فالأولى ثم الأولى لهم، أن يعلموا أولادهم أولا بالعلوم الشرعية، وأن يؤدبوا وأن يزينوا أخلاقهم بمكارم الأخلاق، حتى إذا استقامت طاعتهم لله سبحانه وتعالى واستوى خوفهم من الله ورجاؤهم إلى الله وسلكوا مسالك الأبرار يخبرونهم بأنهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ازداد شكرهم لله وتبلورت خدمتهم في دين الله واستقرت محبتهم إلى عباد الله سبحانه وتعالى. ويلزم عليهم أن يتواضع، ويلزم على كل واحد منهم أن يتواضع للمسلمين وأن لا يكلفهم بإكرامهم، بل هو يكرمهم حق إكرام لتقواهم وعلومهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا والله سبحانه وتعالى. Baik teman-temanku sekalian, jadi beliau ya intinya saja ya, insyaallah teman-teman lebih paham dengan bahasa Arab ya. Jadi intinya teman-teman, ini bentuk kerisauan beliau, nasihat dari beliau ini, yaitu beliau kan melihat keadaan akhir zaman ini yang begitu parah sebenarnya, keadaan fitnah akhir zaman ini. Maka beliau memberi nasihat di sini adalah artinya para zuriat ya, keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para syarif, sayyid ya, bagaimana sebelum memberikan laqab, sebelum memberikan julukan ya, baik itu dari marga apapun, itu nasihat beliau ya, agar dididik dulu ya. Jadi anak-anak ini kan mulai dari anak, maksudnya artinya begini, nanti
seorang Habib ini kalau tidak dididik dengan ilmu agama seperti itu maksudnya, maka akan ikut dengan suasana keadaan akhir zaman ini atau fitnah akhir zaman ini, baik itu pergaulan dan apa saja. Jadi nanti zuriat Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, tapi tingkah laku, perbuatan, ya kan, seperti naudzubillah, semoga tidak ada keturunan Nabi SAW yang melakukan hal-hal yang di luar syariat. Nah, itu yang dimaksud. Nah, sekiranya kalau melakukan hal-hal di luar syariat, maka pertama akan mencoreng, ya kan, nama zuriat Nabi SAW, dan juga ya akan merusak nama keturunan Nabi SAW itu maksudnya. Jadi kalau sudah dididik, ya kan, sudah dididik dengan agama, apalagi sudah menjadi alim ulama seperti itu, maksudnya kan dipondokkan atau ngaji, maka sehingga gelar itu akan sesuai dengan amalan, maksud beliau, sesuai dengan sifat-sifat akhlak. Nah, itu maksud beliau. Nah, jadi walaupun memang ada Habib yang akhlaknya buruk, perbuatannya salah, asalkan tidak kafir, tetap nasabnya akan nyambung kepada Rasulullah SAW. Cuman itu akan merusak nanti, itu kerisuan beliau. Ya, ada Habib kok mencuri misalnya, ada Habib kok merampok, begitu kan, naudzubillah min zalik misalnya. Nah, jadi itu maksud kerisuan beliau itu. Jadi tapi kalau Habib alim, ya kan, ulama, atau misalnya tidak ulama tetapi akhlaknya baik, artinya dididik dengan agama, itu kerisuan beliau. Ya, karena beliau ada mengatakan bahwa ya kalau habaib itu atau anak itu setelah menjadi dewasa lalu ia ada pikir agamanya atau ada ilmunya lah begitu, atau menjadi baik, maka akan itu suatu kemuliaan yang besar. Tapi nanti kalau dia tidak menjadi baik, maka akan merusak daripada nubuah itu sendiri. Ya sama seperti inilah contohnya kan. Kita pun secara umum orang Islam kan, misalnya orang Islam ini kan harus berakhlak baik, berakhlak mulia, sehingga orang yang di luar Islam melihat Masya Allah itu terenyuh, seneng, bahkan tak diajak pun mau masuk Islam. Tapi kalau orang Islam sendiri buruk perbuatan dan begini, maka tidak akan ada keinginan orang luar Islam itu akan ikut masuk Islam, seperti itu maksudnya. Begitupun para habaib ini, lebih-lebih para habaib atau para zuriat Nabi SAW ini kan sudah nasabnya atau sudah darah Nabi SAW, ya, maka itu sangat dianjurkan lah begitu, sangat penting sekali untuk berakhlak mulia, amalan soleh, apalagi ilmu, ya, alim seperti itu. Nah, itu maksud beliau. Karena apa? Karena beliau mengakhiri juga kalimatnya tadi itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yang Allah pandang, orang-orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa, begitu kan. Ketakwaan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan bahwa membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah akan mengangkat derajat orang-orang alim beberapa derajat. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, itulah teman-temanku sekalian, ini sekaligus nasihat dari beliau kepada zuriat Nabi SAW, dan juga sekaligus kerisuan sebenarnya, kerisuan. Nah, ini hal yang positif, yang baik sekali, Masya Allah. Ya. Artinya kerisuan beliau, ya. Riso kalau bahasa kami itu bukan riso secara umum, enggak. Riso itu misal melihat kemaksiatan tuh ada kerisuan, ya. Orang yang yang mengkerut keningnya memikirkan keadaan umat tuh luar biasa mulianya di sisi Allah SWT. Jadi beliau ini salah satu seperti itu. Beliau tapi bil khusus untuk keturunan baginda Nabi SAW. Mungkin beliau banyak juga mendapatkan info ataupun kalkudari, bahasanya cerita tentang banyak habib atau keturunan Nabi Sarif atau Sayyid yang mungkin yang terkena fitnah lah, ya kan. Dan kita tidak pungkiri itu banyak sekali hal-hal yang sudah lewat yang tidak usah kita sebut aib, ya. Artinya ada hal-hal yang tidak baik lah begitu.
Maka itu kerisuan beliau bagaimana agar keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini agar betul-betul menjadi orang-orang soleh, orang-orang alim, sehingga menjadi panutan umat, sehingga menjadi contoh bagi umat. Itulah kerisuan beliau, ini sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan juga para habaib, para syari, para sayyid pun mendengar daripada nasihat beliau ini atau kerisuan beliau ini, sehingga menjadi jazbah, ya, menjadi kesemangatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai ibrah, pelajaran, bisa menjadi pelajaran atau mau'izah, sebagai nasihat, ya. Kita jadikan ini nasihat, bukan berarti sebagai kritik ataupun bagi apa, tapi sebagai nasihat. Nah, karena ini kalimatnya nasihat beliau sangat baik sekali, ya. Dan kalimat yang mengatakan bahwa jangan memberikan gelar-gelar kepada anak-anak kalian, maksudnya habaib yang masih kecil, maksudnya beliau itu adalah didik dulu gitu, didik dulu, pondokkan sehingga jadi alim, sehingga cocok gelar itu, maksudnya masuk. Sebenarnya walaupun tidak alim, walaupun bejat sekalipun, tetap gelar itu nggak akan hilang, nasab itu nggak akan hilang. Cuman begitu kan, cuman contohnya lah saja, contoh saja seperti misalnya orang sudah berhaji, misal kalau di Lombok, ya kalau sudah haji itu mesti akhlaknya akan baik begitu kan, mesti diperbaiki akhlak karena sudah berangkat haji, begitu kalau tradisi di Lombok. Nanti kalau ada haji misalnya, misalnya ini, maka akan biasa itu akan disebut-sebut gitu. Makanya kalau orang kelahi itu, kalau bahasa Orham jari haji gitu, kalau bahasa Lombok Orham jari haji pasti disebut. Orham jari haji apa bahasa Indonesianya? Artinya kalau bahasa ini, engkau ini haji, masa akhlakmu seperti itu. Nah begitulah. Nah, misalnya kalau buruk, atau kan kalau Habib, kalau bahasa Lombok Orham jadi Habib, Orham jadi keturunan Nabi gitu kan, kalau akhlaknya buruk. Artinya engkau ini habaib, engkau ini keturunan Nabi, masa engkau mencuri, masa engkau merampok. Nah kayak begitu maksudnya. Nah jadi kalau akhlak yang baik, kalau akhlak yang bagus lah begitu kan, jadi gelar ini sesuai begitulah. Atau secara umum pun kita saja misalnya santri kan, mondok gitu kan, kalau akhlaknya baik sesuai dengan label santrinya, itu nih anak pondokan, maka akhlaknya akan baik. Tapi kalau buruk akan rusak, mencoreng nama pondok yang lain. Nah begitulah di antara nasihatnya, mungkin teman-teman paham daripada maksud saya menyampaikan ataupun maksud beliau dalam bahasa Arab tadi. Itu intinya teman-teman. Jadi intinya seperti itu, bahwa beliau menasihati ya para habaib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agar akhlak yang mulia, ya, kemudian berilmu, kemudian intinya menjadi contoh lah, menjadi panutan bagi umat sebagaimana contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian para ahlul bait, ya, Sayyidina Ali mencontohkan suatu yang mulia. Kemudian Hasan Husain, dan terus keturunan-keturunan beliau itu mencontohkan daripada sifat-sifat mulia, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Maka begitupun pada habaib zuriat di zaman ini pun bagaimana mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia, itu maksud beliau. Karena keadaan fitnah ini luar biasa begitu. Karena kalau sedikit saja akhlak ataupun cara tingkah laku habib yang salah, nanti akan menjadi buruk, ya kan? Akan menjadi buruk bagi umat begitu masih bagi orang-orang awam. Mudah-mudahan dipahami semua daripada nasihat beliau ini dan menjadi pelajaran bagi kita semua, sebagai nasihat bagi kita. Dan walaupun kita bukan habaib, walaupun kita bukan keturunan Nabi SAW, yang namanya berakhlak baik itu sangatlah penting, sangatlah dianjurkan. Dan juga menuntut ilmu, menjadi orang soleh, menjadi orang alim, itu harus kita niat seperti itu, ya. Niat menjadi orang alim, artinya paham dengan agama, niat menjadi orang soleh, niat menjadi orang yang banyak ibadah kepada Allah, niat untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Itu kita belajar, maksudnya niat itu berusaha begitu. Nanti dan kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah, ya. Memberikan kita hidayah dan juga memberikan hidayah bagi umat sekalian. Sampai di sini videonya, benar mutlak dari Allah SWT, salah dari kedoifan al-fakir ilallah Sufyan Ats-Tsauri, dan kita sama-sama saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.